أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, serta rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifatus Shawab. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang sholat berkaitan konten yang barusan kita upload tentang pertanyaan bagaimana memperbaiki sholat. Saudara, memperbaiki sholat kita harus memperbaiki dasarnya dulu, yaitu 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara memperbaiki 2 kalimat syahadat? Memperbaiki 2 kalimat syahadat, kita harus betul-betul menyaksikan baru kita mengucapkan. Jangan mengucapkan sebelum menyaksikan, karena itu namanya kesaksian palsu. Untuk apa kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau kita tidak menyaksikan? Inilah yang disebut kesaksian palsu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah sangat penting di dalam sholat. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan di dalam konten-konten saya, bagaimana kita takbir di dalam sembahyang. Perhatikan saudara, ketika kita takbir Allahu Akbar, harus tangan kita ini bersamaan dengan kata hu sampai ke dalam perut. Sekali lagi, tangan kita ini harus bersamaan dengan kata hu sampai ke dalam perut dan mata kita terpejam. Jadi 3 bersamaan sekaligus. Allahu Akbar. Setelah kita Allahu Akbar, buka mata. Coba rasakan saudara, setelah bersamaan tiga-tiganya, pasti saudara di situ merasakan tidak ingat sesuatu apapun 1 detik, 2 detik, pasti. Sekali lagi saya perjelas, tangan kita ini bersamaan sampai ke dalam perut dengan kata hu, dengan terpejamnya mata sebentar setelah kita mengatakan Allahu Akbar, buka mata. Kenapa buka mata? Nyatalah kebesaran Allah. Subhanallah.
Kemudian yang paling penting di sini, supaya kita betul-betul menyaksikan Allahu Akbar, itulah dia yang berkalam, yang berkata-kata, itulah yang menyaksikan dan yang disaksikan, itulah yang disaksikan dan menyaksikan. Subhanallah. Yang ketiga yang harus kita perbaiki adalah hati. Hati bukan rukuk sujud yang harus diperbaiki, karena seindah apapun sujud, rukuk atau rukuk sujud, kalau hati tidak bagus, tapi sebagian orang yang diutamakan, yang harus diperbaiki, rukunya harus lurus ke sana, sujudnya bagi saya tidak penting. Hati yang penting. Makanya Nabi mengatakan, ini yang harus kita jadikan patokan. Orang yang baik hatinya, maka baiklah segala amal perbuatannya. Orang yang buruk hatinya, maka buruklah segala amal perbuatannya. Jadi tidak penting masalah ruku sujud harus begini, lurus ke sana, tidak penting. Yang penting hati. Ibarat rumah, catnya indah di luar, bersih di luar, tapi di dalamnya ambruk. Untuk apa rumah di luarnya mewah kalau isinya di dalam berantakan? Tidak penting. Hati yang penting. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati. Kan banyak sekali di konten-konten itu memperbaiki sholatnya begini, ruku harus lurus ke sana. Bagaimana kalau orang sudah tua, kasihan? Bagaimana kalau orang bongkok? Sujud begini. Bagi saya tidak penting itu semua. Yang penting adalah hati. Selembut apapun tindakan kita dalam sholat, sebagus apapun, ketika hati tidak bagus, karena Allah, Nabi SAW sudah memberikan kita suatu acuan, patokan yang harus diperbaiki adalah hati. Kalau hati buruk, maka buruk semua amal perbuatan. Kalau hati baik, maka baik semua amal perbuatan. Subhanallah. Semoga kita bisa menjaga hati, bisa memperbaiki hati, karena ini sangat penting. Kalau kita cuma sholat, tapi kita tidak memperhatikan hati, kita tidak menjaga hati, pasti hati itu akan selalu liar ke sana kemari, menyakiti hati orang lain. Saya akan tegaskan lagi, seumpama sumur itu
ada bangkai di dalam. Kalau kita cuma menguras sampai habis air pun tetap bau. Kalau bangkainya tidak dibuang terlebih dahulu, baru kita kuras. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.